yang kita sudah sering mendengar bagaimana kisah mereka gugur dalam peristiwa perang Uhud ya. Sekali lagi, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, tepatnya 1 tahun lebih seminggu setelah perang Badar. Ketika perang Badar, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin yang mana waktu itu dari pihak musyrikin terbunuhlah pemimpinnya mereka. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya adalah Umar bin Amr bin Hisham. Dia terbunuh karena tebasan pedangnya 2 kakak beradik dari kota Madinah, dari kaum Ansor. Sehingga waktu itu kematian Abu Jahal, termasuk ada beberapa pemimpin Quraisy yang meninggal ketika itu ya. Atas kematian mereka, orang-orang Quraisy semua menuntut dendam. Sehingga waktu itu jarak kira-kira setahun kemudian mereka berencana untuk menyerang kembali kota Madinah. Sehingga waktu itu terkumpul kira-kira dari pasukan musyrikin sampai 3.000 pasukan. Bisa kita bayangkan 3.000, sedangkan dari pihak muslimin itu hanya 1.000 dan nanti 300-nya kembali ke rumah mereka masing-masing. Sehingga dari 1.000 pasukan yang ingin berperang melawan 3.000 hanya tinggal tersisa 700. Peperangan Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi, tepatnya tanggal 7 Syawal tanggal 5 Hijriah, 7 Syawal 5 Hijriah. Peperangan muslimin dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan pihak daripada Quraisy dipimpin langsung oleh pemimpinnya mereka, wakilnya Abu Jahal, siapa namanya? Abu Sufyan. Sehingga waktu itu terkumpul kira-kira sekitar 3.000 pasukan yang bersenjata lengkap. Sedangkan muslimin hanya terkumpul sekitar 1.000 melawan 3.000. Ini secara akal saya tidak akan menang. Secara akal saya tidak akan menang, tapi Allah berkehendak lain. Sehingga waktu itu 1.000 ini keluar, maka muncullah seorang gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay. Dia memprovokasi supaya orang-orang tidak ikut berperang. Sehingga keluarlah dari 1.000 ini 300 orang. Hanya yang tersisa sekitar 700 pasukan. Bisa kita bayangkan Bapak semua. Waktu itu tandus, airnya susah, makanan sulit. 700 melawan 3.000 orang, bagaimana bisa menang? Tapi inilah kekuatan imannya orang-orang zaman dulu. Karena apa? Dipimpin langsung oleh Nabi mereka. Sehingga waktu itu perang sebetulnya akan diadakan di kota Madinah, ya, di perkampungan Madinah. Tetapi banyak yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau perang di sini nanti kota ini bisa hancur. Sehingga Nabi mengajak sampai ke arah Jabal Uhud, ya, yang disebut Jabal Uhud adalah di sebelah kanan kita ini. Gunung yang sangat besar ini disebut Jabal Uhud. Disebut dengan perang Uhud karena lokasi perangnya waktu itu di sekeliling gunung Uhud. Sehingga waktu itu ketika perang, sebelum perang Nabi telah memerintahkan kepada kira-kira 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Badr. Dipimpin sekira-kira ada 50 pasukan pemanah. Nabi perintahkan, kalian jangan sampai turun dari bukit ini yang sekarang ada di depan kita, namanya Bukit Ruman itu, bukit kecil itu. Nanti yang mau naik silakan. Nabi memerintahkan 50 pasukan pemanah untuk jangan sampai turun apapun yang terjadi sebelum ada perintah dari Nabi. Menang kalah jangan sampai turun sebelum ada perintah dari Nabi. 50 naik ke atas bersiap untuk memanah, maka 700 melawan 3.000. Saat perang berkecamuk, subhanallah, Allah menurunkan malaikat untuk membantu. Sehingga hampir seluruh orang-orang Quraisy terpukul mundur melawan 700 pasukan tersebut, ya. Muslimin yang hanya 700 bisa memukul mundur 3.000 pasukan daripada Quraisy. Sehingga waktu itu saat Muslimin hampir memenangkan pertempuran di medan Uhud ini, sehingga waktu itu banyak sekali orang-orang yang mengambil harta jarahan, ya, harta ghanimah. Orang-orang yang memanah di atas, semuanya iri. Kalau kita nggak ngambil ke bawah, kita nggak kebagian, gitu ya. Sehingga mereka melupakan perintah Nabi, dan saat mereka 50 pasukan turun semua untuk mengambil harta jarahan, maka orang-orang Quraisy yang dipimpin waktu itu oleh panglima perang namanya Khalid bin Walid, ya, termasuk orang yang sangat luar biasa dalam memimpin peperangan, walaupun waktu itu belum masuk Islam. Yang nantinya beliau masuk Islam, dan Khalid bin Walid mencatat sejarah, belum pernah sekalipun peperangan terkalahkan ketika beliau memimpin peperangan saat masuk Islam. Bahkan termasuk beliau yang memimpin melawan Persia, Romawi, dan Jazirah Arab yang lainnya. Belum pernah sekalipun dipimpin pasukan oleh Khalid bin Walid terkalahkan perangnya. Sehingga waktu itu saat yang 50 pasukan pemanah semua turun, ya, orang-orang Quraisy memutar dari arah bukit.
saat diputar kembali, mereka menyerang kembali dan orang Quraisy kocar kacir. Muslimin kocar kacir dan sampai ada 70 yang mati syahid waktu itu. 70 yang syahid termasuk ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa beliau? Beliau adalah paman Nabi, termasuk dijuluki Asadul, ya. Orang yang selalu membantu Nabi walaupun waktu itu dulu di kota Mekah belum masuk Islam. Siapapun yang mengganggu Muhammad lawan saya, ini kata paman beliau. Itu belum syahadat waktu itu. Sehingga beliau dijuluki sebagai Asadullah, macannya Allah. Ketika perang, waktu itu dari pihak Quraisy ada namanya Hindun, wanita yang sangat kejam. Dia memiliki budak berkulit hitam namanya budak Wahsy. Dikatakan kepada budak Wahsy, wahai budak Wahsy, seandainya kamu mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, akan saya merdekakan dari seorang budak, dan kamu akan saya berikan beberapa harta. Sehingga betul waktu perang berkecamuk, yang diincar oleh budak Wahsy hanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pas ditombak kena ulu hatinya, bahkan saking kejamnya Hindun, Sayyidina Hamzah sudah menjadi mayat, itu dadanya dirobek, jantungnya dimakan, bahkan dirusak dengan pedang atau pisau. Ini saking kejamnya, walaupun nantinya Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Hindun semua masuk Islam nantinya. Sehingga waktu itu peperangan dimenangkan oleh musyrikin yang karena apa? Tidak ketaatan dari pihak yang memanah tadi, ya. Diperintahkan jangan turun, semuanya turun. Sehingga waktu 70 terbunuh, termasuk paman Nabi, dan Nabi memerintahkan kepada seluruh sahabat, kuburkan mereka bersama pakaian perang mereka, kuburkan mereka bersama darah mereka, dan jangan dimandikan. Karena apa? Sesungguhnya malaikat yang akan mandikan mereka semua. Nah, itu adalah beberapa kisah yang terjadi di sekitar sini, sehingga tempat ini dijadikan tempat untuk berziarah bagi orang-orang yang umroh, yang dikenal sebagai Jabal Uhud. Dikatakan perang Uhud bukan kok di batas gunung perangnya, tetapi di daerah gunung Uhud. Waktu itu saat muslimin sudah hampir kalah, Abu Sufyan menggunakan kuda datang ke kalangan muslimin, mengatakan, apakah Muhammad di sisi kalian? Nabi mengatakan dengan pelan, jangan dijawab. Apakah Abu Bakar As-Siddiq di sisi kalian? Nabi berbisik, jangan dijawab. Apakah Ibn al-Khattab di sisi kalian? Nabi mengatakan jangan dijawab. Kenapa Abu Sufyan mengatakan seperti itu? Karena tiga orang ini, Nabi, Abu Bakar, dan Umar, adalah orang yang sangat berpengaruh dalam Islam, ya, sehingga dia beranggapan bahwa Nabi dan yang lainnya mati semua, padahal masih hidup. Dan kekalahan telak yang dialami oleh muslimin karena apa? Karena ketidaktaatan daripada muslimin sendiri. Artinya ketika ada perintah dari Nabi, dari pemimpin, dari amir, dari orang yang dipasrai, maka jangan sampai sekali-kali kita ngentahi. Ya, selagi perintahnya tidak maksiat, jangan diintai. Itu akan berakibat fatal, sebagaimana contoh pada perang Uhud sendiri. Sehingga mereka semua dimakamkan di sini, dan tempat ini sampai saat ini dijadikan tempat ziarah untuk mengunjungi para syuhada Uhud. Dan di depan kita sebelah kiri itu ada masjid yang disebut dengan Masjid Syuhada, ya, Masjid Syuhada Uhud. Demikian sejarah sedikit yang bisa kita kenal. Berhubung kita sekarang masih di tempat ini, jadi tidak ada salahnya sedikit saya sampaikan. Yang saya harapkan mudah-mudahan nanti ketika kembali kita akan selalu ingat, ya. Dengan ingat kita akan ingin beribadah ke Baitullah terus. Nah, itu dia. Makanya mudah-mudahan ini semua bisa menambahkan keimanan, kefahaman, dan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli.